Oke, soal ini penting banget karena soal dengan tipikal serupa sangat sering keluar di kuis maupun UTS. Jadi teman-teman kalau bisa memahami konsep untuk soal ini, at least soal UTS bisa hatam lah satu soal. Jadi mohon sangat disimak untuk soal yang ketiga ini. Dan mungkin video ini juga akan sangat panjang ya, karena soal ini juga beranak pinak, ada 4 soal. Jadi kita diberikan sebuah sistem LTI sebagai berikut. Pertama, kita disuruh mencari respons impuls dari sistem tersebut. Ingat, suatu suatu sistem itu, suatu sistem yang persamaan LCJDE seperti ini, itu memiliki dua solusi, yaitu solusi homogen dan juga solusi partikular. Namun untuk input respons impuls, untuk input sinyal impuls, dia hanya memiliki solusi homogen saja. Nah, solusi homogen itu kita peroleh dengan mengeset X itu menjadi 0. Nah, maka kita peroleh YHN sama dengan 1,1 YHN-1 minus 0,3 YHN-2. Atau kalau dipindah ruaskan, YHN minus 1,1 YHN-1 tambah 0,3 YHN-2 sama dengan 0. Nah, kemudian dibilang sistemnya relax, artinya YN itu bernilai 0 untuk N kurang dari 0. Maka nanti solusinya itu pasti ada bentuk UN-nya. Oke? Maka kita tebak, solusinya itu akan berbentuk lambda pangkat N UN. Kalau kita substitusikan, kita akan dapatkan lambda pangkat N minus 1,1 lambda pangkat N-1 tambah 0,3 lambda pangkat N-2 UN sama dengan 0. Atau kalau lambda pangkat N-2 kita faktorkan, lambda pangkat N-2 UN lambda kuadrat minus 1,1 lambda tambah 0,3 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan lagi, kita peroleh lambda minus 0,6 dikali lambda plus 0,5, betul nggak? Sama dengan 0. Ini kalau kita, minus 0,5. Karena kalau dijumlahkan 0,6 dengan 0,5 ini kan minus 1,1. Kalau dikalikan itu jadinya 0,3. Oke. Maka kita punya lambda 1 sama dengan 0,6, lambda 2 sama dengan 0,5. Nah, berarti kita punya dua buah solusi nih, yaitu 0,6 pangkat N UN, lalu solusi kedua adalah 0,5 pangkat N UN. Dengan prinsip superposisi, maka kita punya dengan prinsip superposisi, maka kombinasi linear dari kedua solusi homogen ini juga merupakan solusi. Berarti YHN memiliki bentuk C1 0,6 pangkat N tambah C2 0,5 pangkat N UN. Nah, sekarang goal kita adalah mencari berapa C1 dan C2-nya. Kita tinjau lagi LCCDE-nya. Kita tulis ulang ya. YN sama dengan 1,1 YN-1 minus 0,3 YN-2 tambah XN minus XN-1. Nah, kita gantikan XN dengan delta N karena itu yang diminta kan. Inputnya adalah impuls. Kalau gitu, maka YN-nya akan kita ganti dengan YHN. Dan YHN ini nilainya yang ini, gitu. Lalu kita coba substitusi beberapa nilai N supaya dapat berapa C1 dan C2. Karena sistemnya relax, maka YN itu hanya terdefinisi untuk N lebih besar sama dengan 0. Maka kita paling mudah itu kita masukkan N sama dengan 0.
Maka kita peroleh YH0 adalah 1,1 YH1, YH-1 sorry, minus 0,3 YH-2, tambah delta 0, minus delta min 1. Ini 0, ini 0, ini 0, maka kita peroleh YH0 yang merupakan C1 tambah C2 adalah 1. Ini persamaan pertama. Kemudian, kalau N-nya 1, YH1 adalah 1,1 YH0 dikurang 0,3 YH-1 tambah delta 1 dikurang delta 0 sama dengan, kita lihat, ini adalah 0, ini juga 0, berarti ini berarti 1,1 YH0 tadi adalah 1 nilainya ya, dikurang 1, berarti kita punya 0,6 C1 tambah 0,5 C2 itu sama dengan 1,1 dikurang 1 sama dengan 0,1. Berarti kalau kita kali 10, kita punya 6C1 tambah 5C2 itu sama dengan 1. Ini persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2, kita coba selesaikan. Kalau persamaan 1 kita kali 5, berarti 5 persamaan 1. Kemudian persamaan 2, atau ya kita kurangi persamaan 2, maka kita peroleh 5C1 kurang 6C1, berarti minus C1 sama dengan 5 dikurang 1, sama dengan 4. Berarti kita peroleh C1-nya adalah minus 4. Dengan demikian, kita peroleh C2-nya sama dengan 5. Nah, kesimpulannya, untuk input Xn adalah delta N, maka kita peroleh solusinya Yn atau responsnya adalah C1 lambda 1 pangkat N, berarti min 4 dikali lambda 1, yaitu 0,6 pangkat N, ditambah C2 lambda 2 pangkat N, UN. Nah, seperti itu. Oke, terjawab soal pertama. Yang kedua, tentukan kestabilan dan kausalitas respons impuls. Oke, kestabilan dan respons impuls. Pertama, tentang kestabilan dulu. Kestabilan itu lebih mudah dicek kalau kita tahu respons impulsnya. Ya kan? Ingat, respons impuls adalah respons ketika inputnya adalah impuls respons. Ya berarti respons impuls itu yang biasanya notasinya adalah Hn, itu sama dengan solusi homogen. Nah gitu. Berarti Hn itu adalah minus 4, 0,6 pangkat N tambah 5, 0,5 pangkat N, UN. Ingat, kalau kita tahu respons impulsnya, kita bisa mengecek kestabilan dengan mengecek apakah Hn ini absolutely summable atau enggak. Artinya kalau Hn kita mutlakkan, lalu kita jumlahkan untuk seluruh kemungkinan nilai N, apakah dia terbatas atau enggak. Kalau misalkan terbatas, maka dia sistem yang stabil. Ya udah. Berarti kita, ya ini karena ada UN ya, maka dia hanya terdefinisi untuk N lebih besar sama dengan 0. Berarti ini basically sama dengan penjumlahan dari 0 sampai dengan tak hingga dari mutlak Hn. Yaitu, ya kita bagi jadi 2 aja. Berarti minus 4, 0,6 pangkat N. Ini dulu deh. Tambah 5, 0,5 pangkat N. Nah, ini kan berarti mutlak 4 ya. 4 sigma N0 sampai tak hingga 0,6 pangkat N tambah 5 sigma 0,5 pangkat N. Nah, ini kan adalah penjumlahan deret geometri dengan rasio kurang dari 1. Kita tahu bahwa ini, kalau misalkan ada A tambah AR tambah AR kuadrat dan seterusnya dengan R kurang dari 1 mutlaknya,
Ini kan hasilnya sama dengan A per 1 kurang R ya, deret geometri yang udah kita pelajari dari SMA. Maka kita udah tahu bahwa ini hasilnya terbatas gitu. Kita kalau mau hitung juga boleh sih, 4 dikali 1 per 1 kurang 0,6. Ini 5 dikali 1 per 1 kurang 0,5. Ya ini nilainya terbatas gitu ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa sistem bersifat stabil. Gitu. Nah, by the way, untuk pembahasan ini, kalau misalkan ternyata ujian keluar soal serupa, ditulisnya dengan lebih rapi ya, dan lebih sistematis gitu. Dan kalau bisa dijelaskan tentang proses penjawabannya. Di sini kan saya kebanyakan penjelasannya saya ucapkan secara verbal, tidak saya tuliskan di sini gitu, karena takutnya nanti akan semakin lama. Tapi nanti kalau misalkan ujian atau kuis, diusahakan lebih sistematis, lebih rapih ya. Nah, kemudian kausalitas. Kausalitas itu juga dapat dicek dengan meninjau HN-nya. Kalau misalkan HN-nya itu sama dengan 0 untuk N kurang dari 0, maka sistem bersifat kausal. Ya, jelas-jelas ya. HN ini kan yang kita peroleh itu ada bentuk UN-nya. Ya kan? Bla 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 UN. Nah, UN ini kan membatasi supaya nilainya itu 0, kurang dari 0. Karena HN mengandung UN, maka kita peroleh sistem juga kausal. Gitu. Jadi kalau misalkan ujian ditanya kayak gini, itu ditulis dalam kata-kata juga boleh yang saya bilang barusan. Jadi karena HN itu mengandung UN, sehingga menyebabkan HN itu sama dengan 0 untuk N kurang dari 0, maka sistem bersifat kausal. Atau bisa juga ditinjau dari LCCDE-nya. Kan kita punya LCCDE tadi YN sama dengan tadi apa? 1,1 ya. 1,1 YN minus 1 minus 0,3 YN minus 2 ditambah berapa tadi? XN ya, dikurang XN minus 1 tambah XN dikurang XN minus 1. Karena semua term di sini itu tidak mengandung misalkan XN minus K maupun YN minus K dengan K kurang dari 0, ya kan? Karena tidak ada ini, maka sistem kausal. Artinya, output itu hanya bergantung dengan input masa kini ataupun di masa lalu. Jadi nggak ada input dari masa depan gitu. Tapi kalau misalkan ternyata di LCCDE-nya ada term XN plus 2 atau YN plus 1, kan ini kan K-nya kurang dari 0 tuh. Nah, ini baru sistem nggak kausal gitu. Tapi karena LCCDE-nya kayak gini, kita bisa simpulkan bahwa sistem bersifat kausal. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang ketiga, tentukan persamaan dari XN apabila XN sebagai berikut. Nah, ini cukup tricky ya. Kalau misalkan nggak nyadar, mungkin agak susah gitu. Jadi dibilang XN itu sama dengan 2 untuk N-nya ganjil ya. Ganjil atau genap tuh katanya? Oh, N-nya genap. Gitu. Untuk N lebih besar 0 dan N genap. Dan 0 ketika N lebih besar sama 0 dan N ganjil. Maka XN itu apa bentuk eksplisitnya? Coba kita plot dulu, siapa tahu kita dapat ide ya. Ini N, ini XN. Ini 2 ya. 2, 2, ini 0. Menarik. Apa sih yang menyebabkan sesuatu itu bisa bernilai 0? Kalau kita punya sesuatu yang positif. Kan cara supaya positif itu bisa dinetralkan adalah dengan sesuatu yang negatif, iya nggak? Karena misalkan 2 kita gabungkan dengan minus 2, itu akan menjadi 0. Oh, oke. Oke, berarti kita dapat sense nih. Kita berarti kepikiran harus ada yang negatif nih, supaya bisa menyebabkan ini menjadi 0. Berarti kira-kira gimana? Perhatikan bahwa minus 1, kalau kita pangkatkan dengan N, itu kan jadinya 1 kalau misalkan N-nya genap. Dan minus 1
kalau n-nya ganjil. Nah, ini udah hampir deket nih. Berarti supaya dapat seperti itu, kita harus tambahkan dengan 1. Karena kalau begitu kan nanti jadinya 1 plus min 1 pangkat n jadinya 1 tambah 1. Ini min 1 tambah 1. Berarti 2 ketika n-nya genap dan 0 ketika n-nya ganjil. Oh, oke. Berarti kita bisa dapatkan bahwa xn itu adalah 1 ditambah minus 1 pangkat n. Tapi karena dibilang untuk n lebih besar sama dengan 0, maka ini kita kasih un. Seperti itu. Oke, yang keempat. Tentukan respons dari sistem apabila diberikan input xn. Oke. Ingat ya, kalau misalkan suatu sistem itu dikasih input, dia responsnya akan memiliki bagian homogen dan bagian partikuler. Ini untuk sistem LTI yang ditulis dalam bentuk LCCDE ya. Step 1 adalah mencari solusi partikuler. Nggak boleh solusi homogen. Kalau misalkan teman-teman nyari solusi homogen duluan, itu pasti nanti hasilnya beda. Beda di konstantanya. Jadi step 1 adalah mencari solusi partikuler. Oke, kita tulis lagi LCCDE-nya. YN sama dengan tadi apa? 1,1 YN min 1 minus 0,3 YN minus 2 tambah XN dikurang XN minus 1. Oke. Nah, berarti kita punya input XN seperti ini. Maka kita tebak solusi partikulernya itu akan berbentuk C1 ditambah C2 minus 1 pangkat N, UN. Nah, ya udah. Dengan demikian kita substitusikan XN ke sini, lalu YN-nya kita ganti dengan Y partikular, maka kita peroleh C1 tambah C2 kali minus 1 pangkat N UN, ini akan sangat panjang ya, sama dengan 1,1 dikali C1 ditambah C2 minus 1 pangkat N minus 1 UN minus 1 dikurang 0,3 C1 tambah C2 minus 1 pangkat N minus 2 UN minus 2 ditambah XN, yaitu 1 tambah minus 1 pangkat N UN dikurang XN minus 1, berarti dikurang 1 tambah minus 1 pangkat N UN kurang 1. Oke, banyak banget, harus hati-hati. Ingat, untuk mencari C1 dan C2, kita substitusikan nilai N yang menyebabkan semua term itu berkontribusi. Kalau misalkan kita masukin N-nya itu 1, ini nggak berkontribusi, dia jadi 0 gitu. Maka minimal kita masukin N-nya 2. N-nya kita masukin 2. Oke? Kalau N-nya 2, kita peroleh. Ingat ya, ini kan kita udah tahu ya bahwa UN itu akan sama dengan 1 untuk N-nya lebih besar sama 0. Jadi nanti saya nggak perlu nulis lagi U2, U1, dan seterusnya ya. Kita udah langsung dengar kepala bahwa itu nilainya sama dengan 1. Berarti kalau N-nya 2, kita peroleh C1 tambah C2 dikali min 1 pangkat 2, yaitu 1, sama dengan 1,1 dikali C1 tambah C2 kali min 1 pangkat 2 kurang 1, berarti min 1, berarti C1 kurang C2. U, ya 2 kurang 1, 1. Dikurang 0,3 C1 tambah C2 kali minus 1 pangkat 0, berarti tambah C2. Ditambah 1 tambah 1, yaitu 2. Dikurang 1, sebentar, ini kayak ada yang salah. Ini 1 tambah minus 1, bentar.
Ini kan X minus 1 ya, berarti harusnya ini N minus 1 ya. Sorry. Berarti 2 dikurang 1 tambah minus 1, berarti dikurang 0. Oke. Maka kita peroleh, ini agak banyak nih. C1 tambah C2 sama dengan 1,1 dikurang 0,3, 0,8 C1. Minus 1,1 minus 0,3, minus 1,4 C2 tambah 2. Kita pindah ruas, 0,2 C1 ditambah 2,4 C2 sama dengan 2. Kalau kita kali 5, kita peroleh kali 5 ya, C1 tambah 12 C2 sama dengan 10. Ini persamaan 1. Ini hati-hati nih, soalnya banyak banget. Sorry. Oke, ini kita simpan dulu ya, persamaan 1. Hapus. Maaf. Kemudian kita masukkan N sama dengan 3. Maka kita peroleh C1 dikurang C2 sama dengan 1,1 C1 tambah C2 dikurang 0,3 C1 dikurang C2 tambah 1 tambah minus 1 itu 0 dikurang 1 tambah minus 1 pangkat 3 kurang 1, minus 1 pangkat 2, berarti 2. Berarti 1 tambah 1, yaitu 2. Berarti C1 kurang C2 sama dengan berapa ini ya? 1,1 kurang 0,3, 0,8 C1 tambah 1,4 C2 dikurang 2 atau 0,2 C1 dikurang 2,4 C2 sama dengan minus 2. Kalau kita kali 5, C1 dikurang 12 C2 sama dengan minus 10. Ini persamaan 2. Dari kedua persamaan ini, kalau kita jumlahkan, kita peroleh C1 sama dengan 0. C1 sama dengan 0, sedangkan C2 sama dengan 10 dikurangkan ya, 1 kurang 2. Ini tadi persamaan 1 tambah persamaan 2, kita peroleh C1 sama 0. Kalau kita kurangkan, kita peroleh 24 C2 sama dengan 20. Berarti C2 sama dengan 20 per 24 atau 10 per 12 atau 5 per 6. Oke. Maka kita punya solusi partikulernya adalah 5 per 6 dikali minus 1 pangkat N UN. Nah, itu baru solusi partikuler. Sekarang kita masuk ke tahap kedua, mencari solusi homogen. Step 2, solusi homogen. Kita sebenarnya udah sedikit terbantu ya dengan soal A. Karena kan bentuk solusi homogen itu mirip. Lambdanya sama, lambda 1, lambda 2. Tapi nanti yang akan berbeda adalah C1 dan C2-nya. Maka bentuk umum dari solusi homogen itu adalah C1 dikali, tadi berapa? (0,6) dan 0,5 ya. Oke, C1 0,6 pangkat N tambah C2 0,5 pangkat N UN. Nah, nanti untuk mencari C1 dan C2, kita akan meninjau kembali LCCDE-nya, tapi yang kita perhatikan adalah YN. Oke, hati-hati, bukan YHN, tapi YN, yang merupakan penjumlahan antara solusi homogen dan partikular. Berarti YN adalah C1 kali 0,6 pangkat N, tambah C2 dikali 0,5 pangkat N, ditambah 5 per 6 minus 1 pangkat N, UN. Nah, itu dia. Oke, kita tulis lagi LCCDE-nya. YN sama dengan
1,1 yn minus 1 minus 0,3 yn minus 2 tambah xn dikurang xn minus 1. Nah, karena kita ingin mencari berapa respons sistem untuk xn sama dengan seperti di nomor 3, yaitu 1 ditambah minus 1 pangkat NUN. Ya udah, kita substitusikan. Lalu kita lihat, ya kita coba masukkan nilai n 0, lalu kita masukkan nilai n 1. Ya udah. Kita coba langsung saja ya. Jadi yang perlu diperhatikan dua ini, yn itu ini, xn itu ini. Kita nggak usah tulis ulang semuanya, biar lebih cepat juga. Tinjau n sama dengan 0, maka kita punya yn 0. yn 0 itu apa? yn 0 itu C1 dari sini ya. C1 tambah C2 tambah 5/6 sama dengan ini 0 karena dia relax, ditambah xn x0. Ini kita ganti n-nya dengan 0, berarti 2 ditambah dikurang x n-1, karena ada un dia jadi 0. Berarti kita peroleh C1 tambah C2 sama dengan 2 dikurang 5/6, yaitu 7/6 ya. Ini persamaan pertama. Kemudian untuk n sama dengan 1, Y1 itu adalah 0,6 C1 tambah 0,5 C2. Ingat lagi-lagi dari sini kita masukin n-nya 1. 0,5 C2 dikurang 5/6 sama dengan 1,1 dikali Y0, yaitu 7/6, dikurangi 0, ditambah X1, berarti 1 tambah min 1 pangkat 1, yaitu 0, dikurangi dengan X0. X0 itu 1 tambah 1, 2. Oke, berarti kita punya 0,6 C1 tambah 0,5 C2 sama dengan, kita buat per 6 ya, biar mudah. Ini kan 5 tambah 7,7 dikurangi 12. 5 kurang 12 minus 7, berarti ini adalah 0,7/6. Betul nggak? 0,7/6. Berarti kalau kita kali berapa ya? Ini kan setengah, terus 6/10. 6/10 itu kan 3/5 ya. Kalau kita kali 10, kita peroleh 6C1 tambah 5C2 sama dengan 7/6. Nah, ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Persamaan 1 coba kita kalikan dengan 5. Kita peroleh 5C1 tambah 5C2 sama dengan 35/6. Lalu tadi persamaan 2 kita punya 6C1 tambah 5C2 sama dengan 7/6. Artinya kalau kita kurangkan, kita punya minus C1 sama dengan 35 dikurangi dengan 7. Bentar, tadi 35 dari mana? Ini kali 5 ya tadi ya. 7 kali 5, 5. Oke. 35 kurang 7. 28 ya. Iya, 28. 28/6. Atau C1 sama dengan minus 28/6. Sedangkan C2 itu adalah
7/6 dikurang C1, yaitu 7/6 ditambah 28/6, yaitu 35/6. Ini bisa disederhanakan ya, dibagi dengan 3, dibagi dengan 2, minus 14/3. Ini dibagi dengan berapa ya ini? Nggak bisa lagi ya, 35/6. Sudah paling final. Berarti kita udah dapat C1 dan C2-nya. Maka solusi total, ini kesimpulannya. Maka untuk Xn sama dengan 1 ditambah minus 1 pangkat NUN. Respons total sistem adalah YN yang terdiri dari solusi homogen dan partikular. Kita jumlahkan keduanya, berarti minus 14/3. Tadi lambda satunya berapa? 0,6 pangkat N ditambah 35/6, 0,5 pangkat N ditambah solusi homogennya, yaitu tadi solusi homogennya berapa? 5/6 kali min 1 pangkat N, 5/6 kali min 1 pangkat N, semuanya kita kasih UN. Oke, jadi kayak gitu solusinya untuk soal ini. Agak panjang ya, tapi ini adalah tipikal soal yang biasa keluar di kuis ataupun di UTS. Jadi silakan dipelajari, disimak. Yang penting teman-teman bisa paham gimana proses berpikirnya. Karena kalau teman-teman bisa paham proses berpikirnya, ketika soalnya diotak-atik, ketika soalnya diubah, teman-teman tetap bisa ngerjain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, kita lanjutkan pada bab berikutnya.